ya, banyak yang nggak bisa membedakan antara mana kambing, ya. Kalau di tukang sate itu biasanya sate kambing. Ya kambing punya nama, tapi domba yang punya daging. Ya sate kambing, dagingnya daging domba, ya domba murah. Oke, ada perbedaan antara kambing yang paling utama itu ya nama ilmiahnya aja dia beda. Nama ilmiahnya beda antara di situ kambing maupun sama-sama di bawah family Bovidae. Bovidae sama dengan jika sama dengan misalkan antelop dan sebagainya. Tapi mereka sebenarnya kelompok yang sangat berbeda, mulai dari proporsi tubuhnya, kemudian dari karakteristik bau, misalkan itu memiliki kelenjar baunya, kemudian kalau domba dia nggak punya. Itu yang kambing itu rawan perengus jika penanganan pasca penyembelian, kemudian apa namanya tidak jarang dimandikan dan sebagainya, itu pasti memiliki bau yang berbeda. Kemudian dari segi makanan, kambing dia suka makanan-makanan yang ada di atas tanah atau dia ada di atas padaran atau semak-semak gitu ya. Tapi kalau domba dia lebih suka yang ada di atas tanah, yaitu adalah rumput. Jadi dia kambing dia lebih selektif terhadap pakan. Kalau domba dia nggak selektif, sebetulnya seperti itu ya. Membutuhkan pakan yang dia bisa berkualitas jelek. Rumput tuh kualitas jelek. Tapi kalau kambing dia lebih menyukai pangan dia memiliki kualitas yang baik, khususnya adalah kadar proteinnya dia lebih tinggi. Kemudian dari koloni, kambing dia tidak suka berkoloni dalam jumlah banyak di liar maksudnya. Tapi kalau domba dia cenderung menyukai koloni yang besar. Kemudian kalau dari segi popularitas, dari segi populasi dunia, dari ternak-ternak komersial yang umumnya dibudidayakan, dari kambing, kemudian sapi, ayam, dan babi di sini. Kambing dia memiliki jumlah yang sedikit. Dari tahun ke tahun dia selalu sedikit untuk kambing karena memang untuk daging kambing cenderung tidak disukai ya, karena dia bau dan lain sebagainya. Mungkin dibudayakan untuk keperluan susu dan kemudian untuk domba sendiri dia juga tidak banyak, dia tidak banyak, tidak sebanyak sapi dan lain. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dia membudidayakan ternak domba maupun kambing. Trennya berbeda. Ayam dari mulai tahun 96 itu tahun-tahun awal-awal ayam broiler itu dia mencuat ya. Broiler tidak panen 1 bulan, tidak ya. Dulu ayam broiler panen 6 bulan, kemudian dia menyusut terus sampai sekarang dia hanya panen 28 hari. Hingga saat ini dia semakin banyak digemari, bukan digemari ya, banyak diproduksi karena memang lebih efisien dan murah. Sama halnya dengan babi. Babi dia mudah dipelihara, penyakitnya sedikit, kemudian konversi pakan menjadi daging banyak dibudidayakan, terpaut dari halal atau tidaknya. Kayak orang-orang di luar Islam dia, tapi dari segi cost produksi babi itu sebenarnya sangat rendah, tidak ribet dan lain sebagainya. Oke, sekarang kambing di Indonesia. Kambing asli Indonesia itu sebenarnya tidak banyak. Sapi juga tidak banyak. Domba, jadi ternak-ternak besar di Indonesia, Asia Tenggara khususnya, itu sebenarnya ternak aslinya tidaklah begitu bervariasi karena pulauan, daratan baru, itu daratan berbeda dengan daratan Afrika dan sebagainya. Itu dari dulu, dari zaman dulu itu dia sudah daratan. Tapi Indonesia zaman dulunya adalah memiliki diversitas hewan-hewan yang besar, itu cenderung sedikit. Hewan-hewan kecil, hewan-hewan terbang, kemudian tropis, kita banyak. Tapi ternak-ternak besar, kita cenderung. Yang mungkin menjadi asli Indonesia itu adalah misalnya gambar itu adalah kambing Sumatera. Bukan kapra ya, nama genusnya ya. Ada genus, ada nama spesies. Capricornis itu adalah nama genus, Sumatraensis adalah nama spesies. Dia nama genusnya bukan capra, dia bukan capra hircus atau yang umumnya menjadi kambing domestik yang ada yang kalian lihat itu adalah capra hircus. Kalau pada sapi atau pada kambing Sumatera ini, kambing gunung Sumatera, dia Capricornis, dia berbeda sudah
Indonesia sudah nyebrang berbeda dengan sapra. Adalah yang mungkin menjadi kambing asli dari Indonesia selain mungkin turunannya nanti adalah kambing satu ya. Itu mungkin yang menjadi komposisi awal-awalnya yang dari zaman dahulu kala itu dia adalah ada di daratan kita. Baru didatangkan dari ada orang melaut, didatangkan dari diambil dari India dan lain sebagainya, itu baru nanti bercampur aduk yang kemungkinan bisa disebut asli Indonesia juga. Kemudian sejarah perkembangannya ya. Kalau sapi domestik, seperti saya ngomongkan tadi, itu nama ilmiahnya adalah Hircus. Ya, kamu harus paham ini ya. Minimal spesies yang paling banyak diberdayakan aja. Kalau sapi kan Indicus, Bos Taurus, itu ya. Bos Javanica, 3 spesies sapi yang umum. Kemudian awalnya sebelum ada itu yang ada di kita itu adalah kambing kacang kecil itu. Yang sekarang murni kacang itu sudah hampir nggak ada ya. Kambing murni kacang itu sudah hampir nggak ada. Itu beratnya mungkin ya 25 kilo, kecil-kecil. Ya, karena memang karakteristik hewan-hewan dari tropis itu dia cenderung kecil karena makanannya jelek. Makanannya jelek, cenderung jelek, musimnya panas, sehingga dia tidak mendukung pertumbuhan tubuh yang besar. Seleksi alamnya begitu. Yang besar justru dia tidak akan bertahan. Kemudian Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia abad 19, abad 18, itu dia mulai masuk pas-pas seperti itu. Walaupun sebelumnya itu dimungkinkan sudah ada interaksi dengan itu ya, sudah ada interaksi dengan pedagang-pedagang dari misalkan dari daratan-daratan Vietnam, Cina, itu membawa juga plasma nutfah atau individu-individu hewan ke Indonesia. Maka untuk hadiah raja lah dan lain sebagainya itu dulu lumrah untuk pertukaran dari kerajaan. Kemudian yang tercatat di sejarah impor etawa atau jamnapari oleh Belanda itu masuk 1925. Ini dulu diturunkan di daerah Jogja dan sehingga pusatnya etawa itu adalah di daerah Kali Besing. Itu ada di daerah pegunungan Purworejo atau di daerah perbatasan antara Jawa Tengah sampai sekarang ya. Dia menjadi ya, dia sudah diakui bahwa itu adalah khas daerah tersebut. Tapi sebenarnya dia tidak asli. Ini adalah persilangan dari kacang, kambing, jamnapari atau etawa. Kemudian dari zaman dahulu Indonesia memiliki ciri khas gaduh, program gaduh, yaitu bagi hasil. Siapa yang punya ternak dipelihara oleh siapa, nanti anaknya biasanya dibagi gitu ya. Kemudian siapa dapatkan siapa dan sebagainya. Itu adalah sistem pandutan atau gaduh. Ini justru yang dulu banyak meningkatkan ternak. Itu turun drastis ya karena waktu itu dia banyak dikonsumsi karena orang Jepang bukan dia rakus ya karena dia memang dia waktu itu perang dengan tergesa-gesa ya, banyak menghabiskan sumber daya. Itu sejarah singkat tentang di Indonesia. Kemudian untuk sumber dayanya atau untuk plasma nutfahnya yang mungkin saat ini bisa menjadi kandidat asli Indonesia, kemungkinan besar adalah jenis dari ini. Karena persebarannya dan lain sebagainya dilihat dari genetik sekarang itu dia kebanyakan adalah genetiknya adalah kambing kacang. Jadi bisa diteliti ya, misalkan walaupun penampang luar seperti jamnapari, seperti etawa, tapi ada sel yang hanya diturunkan oleh induk betinanya. Ini adalah organel sel mitokondria kalau kamu tahu ya. Di dalam mitokondria terdapat DNA yang dia hanya diwariskan dari betina, dari induknya. Jadi walaupun dari segi penampang luar dia sudah jamnapari, dia sudah misalkan sanen dan lain sebagainya. Tapi jika dilihat dari sel atau dilihat dari genetik mitokondrianya, hampir semua DNA-nya dari mitokondria itu adalah kacang. Sama juga dengan sapi ya. Walaupun penampangnya dia sudah masih metal, kemudian penampang sudah Carolines yang ada di Indonesia, tapi kalau dicek mitokondrianya adalah sapi Bali. Artinya apa?
zaman dahulu tuh mendatangkan yang paling gampang adalah mendatangkan pejantan. Karena pejantan bisa mengawini banyak betina. Dibawa oleh Belanda pada zaman dahulu itu pasti adalah rugi ya membawa betina, dia hanya bisa beranak mungkin 7 kali lah, tapi dia sudah nggak bisa dipakai atau sudah lama. Jadi untuk upgrading itu yang paling gampang adalah membawa pejantan ini banyak betina, gitu ya. Intinya adalah genetik yang asli, genetik ibu yang ada di hampir keseluruhan kambing yang ada genetiknya kambing kacang. Kalau tadi sapi Bali, walaupun penampangnya mungkin sudah sangat. Untuk ciri khas kacang, bobot badan jarang sekali yang bisa sampai ke 30 kilo. Jadi sangat kecil bobot badannya. Tapi dia memiliki keunggulan di sini. Walaupun dia bobot badannya kecil, tapi tulangnya juga kecil. Cenderung lebih kecil rasionya dibandingkan dengan kambing-kambing yang lebih besar. Sehingga dia rasio besar, lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan tulang. Jadi ya, walaupun dia kecil, tetapi banyak keluar dagingnya. Dan dia memiliki fertilitas tinggi. Baratnya dia dikawinkan pasti akan peluang untuk jadinya itu tinggi. Peluang jadinya tinggi, kemudian peluang untuk kelahiran kembar juga lumayan, dia lebih dari 1,2 peluangnya, jadi sudah lumayan. Kemudian yang asli adalah telinganya dia pendek, kemudian berdiri. Sekarang kalau kamu temui banyak kambing yang dia katanya kacang, turun telinganya. Jadi sudah ada percampuran genetik-genetik kambing India. Kambing Indian pasti dia lebar-lebar telinganya, menjuntai ke bawah kayak gitu. Kemudian gembrong, ini ada di Bali, ini sudah hampir punah. Gembrong, ini kemungkinan juga bukan dari Indonesia. Dulu adalah hasil upeti lah, atau hasil dari pedagang, dia ingin mengambil hati bangsawan, kemudian diberikan ke bangsawan tersebut. Karena diduga di sini ada genetik dari Anggora atau Kashmir lah minimal. Itu kambing-kambing yang dia dulu ada di daerah Pakistan dan lain sebagainya itu ya. Tapi sekarang ini sudah punya ciri khusus dibandingkan dengan sapi-sapi Anggora, kambing-kambing Kashmir. Dia sekarang diberi nama sendiri kambing gembrong. Dan ini sudah sedikit sekali populasinya ada di Bali, cenderung kecil, moderat, warnanya cenderung putih. Pejantan dia punya ciri khas seperti Anggora kayak gini, lebat dan sebagainya. Sekarang ini sedang banyak diupayakan untuk diperbanyak kami punya ciri khas seperti ini. Kemudian kejobong, kalau kamu lihat di sini, kalau dia dari tampangnya aja udah kelihatan ya, pasti dia ada campuran antara kacang dan dengan kambing India. Kambing India cenderung memiliki pola kepala yang seperti ini, pola kuping yang lebar. Jadi pasti ini adalah persilangan antara kambing-kambing kacang dengan kambing India. Entah apa itu kambing Indianya ya. Mungkin bagian besar adalah jenisnya. Tapi ini sudah diakui sebagai plasma nutfah Indonesia karena dia sudah lebih dari 5 turunan yang ada di Indonesia yang diakui sebagai nutfah di Indonesia. Tapi nggak bisa sebenarnya disebut sebagai asli, itu sebenarnya nggak bisa ya, karena memang dari genetiknya sudah kelihatan dia mungkin ada sapi-sapi kambing-kambing India. Berat badannya dia lebih tinggi daripada kacang, itu jantan 25 kilo, karena dia sudah kemungkinan di upgrade. Dan dia khas itu warna yang cenderung hitam sedikit sekali yang warna coklat. Untuk kejobong, untuk Kosta ini populasinya sudah sangat sedikit ya, sudah sangat sedikit sekali. Ini daerah Banten. Kalau dilihat dari segi penampang fisik, kemungkinan dari kambing asli masih cenderung tinggi. Nah, dari telinga dia sudah belum mencirikan kambing-kambing India. Kemudian dari warna Indonesia, jadi warnanya seperti ini antara kaki, kemudian punggung, perut, muka. Itu dia ada coklat, putih dan lain sebagainya. Itu ciri khas dari kambing-kambing asli Indonesia, kacang terutama ya. Kalau percampuran darah sapi India, kambing India, dia cenderung akan memblok hitam, putih, seperti itu dia akan
ada warna-warna yang cenderung memblok dan cenderung solid warnanya. Tapi hewan-hewan tropis dia cenderung memiliki warna yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk kamuflase di hutan. Dia lebih dapat tersembunyi, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini walaupun seperti itu dia masih diduga ada kambing-kambing dari ras India, Iran. Kemudian ada Kashmir di sini. Tapi karena dari daerah Banten, Banten dari dulu adalah kerajaan ya, jadi kemungkinan itu ya pedagang-pedagang dari Gujarat, lainnya itu dulu memang tradisinya adalah seperti itu. Kemudian kambing Samosir di Sumatera, di Pulau Samosir, dia memiliki ciri khusus putih karena kenapa bisa putih kayak gini ya? Karena memang suatu masyarakat dia cenderung menyukai sesuatu, maka itu yang akan dipilih. Dan begitu seterusnya sampai beberapa generasi, akhirnya dapat dipastikan generasi selanjutnya itu pasti akan putih. Apalagi untuk kambing-kambing yang dia ada hubungannya dengan adat istiadat, digunakan untuk persembahan gitu ya. Pasti yang nggak putih nggak akan dipakai. Jadi hingga sampai saat ini dia dimuliakan atau dia diseleksi ke arah ternak-ternak yang berwarna putih. Kalau dia dari telinganya dan lain sebagainya, ini pengaruh dari sapi, pengaruh dari kambing-kambing. Nah, India belum begitu banyak atau tidak begitu banyak. Jadi kemungkinan darah dari kambing murninya ini cenderung pasti tinggi. Kemudian dari kambing Marisa, coba dilihat di sini, pasti ini darahnya adalah tinggi kandungan darah lokalnya. Ada yang masih panjang, belum ada cenderung cembungnya, telinganya masih kecil, kemudian tegak dan lain sebagainya. Ini kandungan darahnya itu pasti masih tinggi. Kemudian kambing khas Sulawesi, dia memiliki ciri khas ya. Di daerah Sulawesi, beternak-ternaknya dia cenderung memiliki daya reproduksi yang cenderung rendah, tidak seperti kambing-kambing sebagainya. Itu adalah kekurangannya, sehingga dia pasti akan menyandang status ini ya, endanger. Jadi dia status hampir punah. Apalagi sekarang karena dia itu tidak diinginkan atau cenderung tidak dipelihara, dia lebih membawa dan sebagainya. Sulawesi itu banyak ya kambing-kambing tawa. Jadi kenapa kok ternak-ternak lokal itu bisa cenderung punah? Ya, tadi kecil, dagingnya juga murah, itu yang menyebabkan tidak begitu disukai, tidak begitu diminati. Kemudian upgrading, ada istilah upgrading di sini, di-upgrade. Tadi mendatangkan pejantan untuk mengupgrade kambing-kambing lokal yang ada di Indonesia. Yang paling gampang, yang paling kelihatan upgrading itu adalahnya jam hari tadi, etawa. Tujuannya memang untuk membesarkan kambing-kambing di Indonesia. Itu terlalu kecil ya kambing-kambing dulu. Jadi orang Belanda dulu sudah di-plotting sekian di daerah ini, tanamannya apa, sapinya apa di daerah ini dan lain sebagainya. Dulu orang Belanda itu sudah jadi menurut mereka tidak masuk akal jika memelihara kambing-kambing kecil, dagingnya terlalu sedikit. Nutfah atau dari daerah lain, utamanya di sini adalah kambing-kambing untuk mengupgrade kambing-kambing yang ada di Indonesia. Maka timbullah kayaknya PE, kemudian ada lagi Polygon dan lain sebagainya. Itu adalah efek-efek dari upgrade dulu dilakukan oleh Belanda secara sengaja maupun sebelum dari Belanda itu adalah dari pedagang-pedagang dulu pernah singgah di Indonesia, daerah-daerah pelabuhan misalkan ya, daerah Semarang misalkan, ya Jogja, Jakarta, itu pasti dia memiliki karena hewan-hewan di luar Indonesia yang pasti lebih tinggi. Kemudian untuk etawa, dia difungsikan sebagai dual purpose, jadi dia memiliki sebagai pedaging maupun sebagai walaupun sebenarnya untuk secara produksi susu ya, kambing etawa tidaklah sebenarnya bukanlah yang tertinggi di jajaran kambing perah, ya lebih baik lah misalkan dan lain sebagainya. Dia mesti memiliki
susu yang lebih baik. Tapi karena dia produksi dagingnya juga baik, maka dia tetap dipertahankan di daerah aslinya di India itu ya. Kemudian ada etawa disilangkan dengan kacang itu bisa keluar PE, atau jika kandungan kandida tinggi tidak seragam warnanya itu biasa disebut dengan Jawa Randu. Itu sebenarnya adalah terkait dengan proporsi darah saja. Semakin murni dan lain sebagainya dia akan cenderung disebut PE. Tapi dia jika tidak murni disebut Jawa Randu. Jelek lagi, kacangnya semakin banyak lagi itu disebut bligon. Bligon itu adalah istilah umum ya. Bligon itu adalah dia ada misalkan kambing bligon, lagi anjing bligon dan lain sebagainya, itulah anjing maksud individu-individu hasil dari campuran jelas proporsi darahnya nggak jelas dan dia tidak memiliki karakteristik ada yang gede ada yang kecil warnanya kadang-kadang ada yang tidak juga ada yang nggak jelas-jelas seperti itu biasa dalam istilah peternakan adalah ke kali gesing ya. Kali gesing, kenapa kali gesing ini dia memiliki nama yang khas ya? Karena pada dulu ya, pada saat PI diturunkan di Indonesia oleh Kali Gesing, daerah pedalaman sebenarnya, daerah di perbukitan, tapi dia perbukitan yang gersang, daerah perbatasan. Di situ mereka memuliakan, di situ mereka dengan intensif untuk kambing-kambing PE atau digunakan oleh Belanda. Sehingga pada awal tahun 2000-an, waktu itu PE belum begitu terjadi. Di awal-awal tahun 2000-an itu PE baru, dan kebanyakan PE yang bagus-bagus, karena memang hanya yang memuliakan PE secara khusus ya, yang Kali Gesing tersebut, sehingga dia cenderung menjadi seperti trademark PE. Untuk PE yang bagus, Kali Gesing, dan begitu seterusnya. Walaupun pada zaman itu, pada saat itu, untuk susu di belum tinggi, hanya mereka konsumsi sendiri dan tidak hanya lebih ke arah prestis, semakin tinggi semakin baik, semakin besar dan begitu seterusnya. Sampai pada saat ini sekarang di setiap kota itu pasti memiliki daerah atau sentra kambingnya. Tapi itu dulu nggak kayak gitu ya, itu baru-baru saja tahun 2000-an lah, baru-baru saja booming untuk kambing. Oke, sebelumnya hampir di seluruh Indonesia atau seluruh itu adalah yang paling kondang adalah bligon ataupun kacang seperti itu. Ini contohnya adalah ya, jadi dia darahnya nggak jelas, cenderung memiliki penampakan seperti itu. Jadi ada garis hitam di punggungnya, kemudian kadang-kadang juga enggak. Kemudian masih ada penciri kambing kacangnya coklat, kemudian coklatnya seperti itu ya. Bawahnya masih ada putih-putihnya, enggak rata. Kemudian telinganya dia ada yang menjuntai, ada yang enggak, dan begitu seterusnya. Itu sering disebut dengan kambing campuran atau bligon. Kalau kambing-kambing yang dia saat ini dia punya nama di peternakan, di daerah peternakan. Misalnya bur. Bur ini sekarang banyak dibudidayakan, utamanya untuk kambing-kambing yang dia misalkan dia untuk diekspor ke Saudi misalkan, itu ya yang mau digunakan untuk kurban di sana, kan adalah persilangan dari bur. Banyak diteliti di daerah misalkan Jogja dan lain sebagainya, sedangkan kambing-kambing ini akan jadi berawak sedangkan dengan PE dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperbesar proporsi dagingnya. PE kelihatannya tinggi, tapi dia banyak tulangnya. Ya mungkin keluar daging 40%, 45%. Tapi dengan disilangkan dengan bor, 10% persentase dagingnya. Jadi bisa naik ke 50%. Itu banyak ya, lumayan. 53%. Itu tujuannya. Walaupun dia dari Afrika, walaupun dia berasal dari daerah panah, yang dimuliakan di Australia. Sehingga saat di Indonesia, untuk kondisi yang murni ya, datangkan murni ke sini, bukan dalam bentuk sperma,
dia cenderung tidak bisa bertahan, jarang untuk bertahan, mudah sakit-sakitan dan lain sebagainya ya. Itu terbukti di Baturanten, di daerah Baturanten itu ada ya di sana di milik pemerintah. Dia justru yang bor murni itu tidak, tapi untuk yang persilangan borawa dia kembangnya, pertumbuhannya bagus dan begitu seterusnya. Jadi kendalanya seperti itu ya. Kita bisa mengambil di Indonesia, tetapi belum tentu dia cocok dikembangkan di Indonesia. Jadi dia butuh pembiasaan, butuh seleksi lagi dan begitu seterusnya. Itu sudah banyak contohnya seperti misalkan sapi FH dan sebagainya. Itu adalah hasil-hasil dari introduksi ternak-ternak dari luar Indonesia. Untuk konfrontasi bentuknya mencirikan sekali kambing-kambing yang dia dulu berasal dari India ya. Walaupun dia asli Afrika katanya, tapi jika lihat dari bentuknya itu sudah bisa dipastikan dia darah-darah Jamnapari itu pasti ada, walaupun dia mungkin bersilang dengan sapi-sapi asli Afrika. Ini contoh proses persilangan antara bur dan kacang ya untuk mendapatkan keturunan yang kita ingin. Jadi ada proporsi darah di bawah itu ya. K kacang, B untuk bor. 0,25 itu artinya 25%, 75%. Jadi jika kita besok kamu misalkan beternak kambing atau beternak apapun yang dia hubungannya dengan persilangan, ini perlu untuk dirancang. Jadi nggak sembarangan sebenarnya untuk menciptakan ternak yang kita bisa unggul, artinya itu harus dirancang seperti ini. Contoh nyatanya adalah ayam potong maupun ayam petelur. Dia juga menggunakan skema seperti ini, tapi dia tidak hanya 3 cabangnya, tidak mungkin hanya 3 seperti ini. Dia berasal dari berbagai bangsa, 10 lebih mungkin. Bangsa ayam yang memiliki diri sendiri, itu semua karakternya digabung menjadi satu sehingga dia menjadi ayam potong yang kalian makan setiap hari itu. Dan itu pasti proporsi darahnya selalu sama ya, selalu dihitung, selalu sama. Begitu seterusnya diulang, begitu terus sehingga dia akan semakin baik performanya. Nah, dia dipilih misalkan yang kalian makan itu ayam yang kalian makan itu terdiri awalnya buat dari 100 jenis ayam gitu ya, 100 jenis yang setiap ayam memiliki keunggulannya masing-masing. Misalkan ayam satu putih pasti berwarna putih. Ayam lainnya dia tidak ayam yang lainnya dia memiliki bulu yang mudah dicabut. Ayam lainnya dia memiliki paha yang lebih besar. Kemudian yang lainnya memiliki jantung yang kecil. Begitu seterusnya. Jadi seleksi tersebut itu diteruskan dari mulai tahun 50-an sampai tahun saat ini ya. Jadi lama sekali ya. Sehingga yang jantungnya dipilih kecil, semakin lama dia kan jantungnya semakin kecil. Itu seterusnya. Sampai ke kadar tertentu dia nggak bisa lebih kecil lagi. Kemudian paha semakin besar sampai ke kadar yang tidak bisa lebih besar lagi. Sehingga bisa dilihat ayam pada saat ini yang awalnya itu sampai ke berat itu awalnya butuh 1,5 tahun. Tapi sekarang kalau kamu lihat ayam broiler saat ini dia bisa dipacu pertumbuhannya itu tanpa adanya modifikasi genetik, tanpa adanya disuntik. Itu ya itu enggak ya. Itu asal diberikan pakan yang baik ayam broiler itu, ya dia akan besar itu ya. Dia bisa sampai segitu hanya dalam waktu 28 hari, 27 hari. Maksudnya adalah hasil dari persaingannya ini. Ini sangat penting. Jadi nggak acak-acakan, nggak salah-salah. Itu jeleknya orang Indonesia di sini. Dia beli kambing yang bagus, asal aja disilangkan terus begitu. Dia tidak pernah dihitung proporsi darah yang ada di sini. Jadi kalau dia disuruh buat lagi, kok bisa kambing ini bagus gitu ya? Kalau disuruh buat lagi, dia udah nggak bisa. Karenanya tidak tatan, tidak ada program, tidak ada seleksi dan begitu. Terusnya itu ya, sebagai orang peternak, misalnya kalau kamu jadi peternak, untuk program itu harus ada pencatatannya, harus ada tujuannya,
mau dibawa kemana hasil persilangan itu. Kacang diambil, misalkan ya, kacang diambil adaptasinya yang bagus, diambil juga mudah beranaknya. Bur diambil dagingnya yang bagus, dan begitu seterusnya. Dia harus di combine, harus disatukan sifat-sifat yang bagus dari setiap bangsa tersebut. Maksudnya, contohnya di sini adalah perbandingan ya, dari setiap kamu. Ada istilah ADG, kamu harus terbiasa dengan ini ya. ADG adalah average daily gain, jadi pertumbuhan bobot badan harian, average rata-rata, daily itu harian, gain itu pertambahan. Pertumbuhan atau pertambahan berat badan harian pre-weaning sebelum di itu adalah parameter yang penting ya. Setiap hari itu berapa gram sih sebelum dia disape? Kenapa parameternya sape? Karena biasanya parameter untuk pindah kandang itu adalah sape. Setelah sape dia akan lebih. Jadi kalau sebelum sape dia tidak dimaksimalkan banyak, setelah sape dia pertumbuhannya pasti nggak akan bisa. Jadi ini penting di sini. Jadi kesekian kambing yang ada di sini itu bisa dilihat ADG-nya. Bur dia punya ADG yang paling baik. Kacang dia punya ADG yang paling jelek. Kacang disilangkan dengan bur, dia punya ADG yang rata-rata tengah. Itu ya, bur dengan tawan. Itu semua ada keunggulan dan kelebihan. Ada juga efek yang ingin diambil dari setiap persilangan. Ya, kadang kan itu bisa mengungguli kedua ketuanya. Kadang-kadang persilangan dia bisa mengungguli kedua ketuanya pada tertentu ya. Bisa seperti itu. Contohnya liter size. Liter size itu adalah jumlah anak per kelahiran rata-rata ya. Jumlah anak per kelahiran secara rata-rata. Kalau dilihat di sini, Burawa dia memiliki performa yang lebih bagus dari kedua tetuanya. Dia punya liter size 1,5. Jadi kesempatan mendapat anak kelahiran itu ya lebih dari satu, di rata-rata dia 1,5. Jadi kadang-kadang dia beranak satu, kadang-kadang beranak dua, dia kadang-kadang beranak tiga. Tapi kalau di rata-rata dia 1,5. Tapi kalau bur disilangkan dan tawa, justru rata-ratanya akan naik. Hampir setiap beranak itu dia anaknya dua. Itu ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau bur dengan kacang, dia justru performanya jelek. Jadi kebanyakan anaknya adalah satu, itu ya. Padahal di sini kan sangat penting. Kalau anaknya lebih banyak, otomatis populasinya juga akan semakin lebih cepat untuk naik. Sama kayak misalkan kayak babi ya, babi anaknya bisa 6, ya bisa 9. Jadi cepat sekali. Ini penting jadi trait-trait atau sifat-sifat. Kemudian dasarnya apa? Dasarnya adalah sifat genetik, stabilitas atau pewarisan sifat. Setiap sifat dia punya kadar yang bisa diwariskan. Itu ada pengetahuannya. Untuk kamu saat ini sekedar tahu aja ya. Sifat itu dia bisa ada kadar pewarisannya. Berapa persen sih diwariskan ke anaknya. Untuk sifat ini dia pasti memiliki kadar yang cenderung rendah. Sehingga dia butuh persilangan konsep untuk bisa menaikkan nilai-nilai ini. Jadi bayangkan ya, jika liter size itu bisa dibulatkan menjadi 2, kelahiran itu pasti 2 kalau enggak 3, 2 kalau itu pasti sangat baik ya. Dia pasti memiliki performa yang baik dan pasti akan dibudidayakan banyak orang dan begitu seterusnya. Nah, penelitian-penelitian ke arah situ pasti saat ini banyak untuk itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalian perlu pelajari di sini interaksinya ya. Itulah yang menyebabkan ilmu pemulihan itu kadang-kadang ada hitung-hitungannya juga dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sanen. Ini dia lebih cenderung kambing perah. Dia performa perahnya dia cenderung yang paling baik bisa sampai 4 kilo, 3,5 kilo per hari. Dia aslinya dari Swiss. Produksinya tinggi, dia bobot badannya juga lumayan. Dia untuk sapi Eropa 65 kilo itu dia, karena kadang-kadang kambing maupun domba di Eropa bobot badannya 100 kiloan. Itu ya 100 kiloan dia.
yang belum dimuliakan, mungkin bisa di bawah 65 kilo, tapi sudah sangat jarang. Di Eropa itu hampir semua hewannya dimuliakan, sudah diseleksi. Nah, dia memang harus sangat efisien ya antara tenaga yang dikeluarkan dan sebagainya. Ini di Indonesia sekarang juga sudah banyak disilangkan dengan sehingga dia jadi sapera. Sekarang ini dia lebih utama dimanfaatkan untuk susunya Indonesia, walaupun bobot badannya saat di Indonesia juga cenderung besar, walaupun tidak sebesar PE. Kemudian ada Anglo-Nubian, ini salah satu yang sangat populer ya di dunia perkambingan internasional, memiliki performa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tetua-tetuanya. Contohnya di sini adalah Ari dan Zaraibi. Dia performa sangat meningkat, sangat besar di sini ya. Ternyata bisa sampai 140 kilo. Ini jarang ya, kambing yang bisa sampai tembus 10 kilo. Itu sangat jarang. Betina bisa sampai 100, yang sangat jarang. Biasanya hanya di 80 kilo dan begitu seterusnya. Ini saat ini banyak sekali dikembangkan di daerah-daerah Brazil, di daerah-daerah Meksiko, gitu ya, di daerah-daerah misalkan Afrika Selatan, karena dia memiliki performa yang sangat baik. Jadi untuk diternakkan, dia sangat menguntungkan. Untuk kelahiran lebih dari satu, dia juga cukup tinggi. Dia bisa sampai ke kembar 4, karena memang penelitian ke arah strain ini, bangsa ini, sekarang sangat bagus ke arah situ ya. Kemudian dia punya keunggulan tidak bertanduk. Kenapa dia disebut keunggulan? Orang-orang maju ya, untuk daerah-daerah maju, bertanduk merupakan keunggulan karena dia pasti temperamennya lebih liar. Jadi hewan yang dia cenderung bertanduk, dia pasti memiliki yang lebih tinggi, pamer lah, dia pasti. Jadi kalau dia tidak bertanduk itu akan lebih mudah untuk dipelihara, mudah dirumat ibaratnya. Kalau belum lagi tanduknya ada yang menusuk torak, itu banyak ya. Kalau mereka kan memelihara ternak itu dalam populasi ribuan. Jadi kalau ada harus apa namanya dan lain sebagainya, itu adalah perlakuan-perlakuan yang menurut mereka itu efektif, gitu ya. Karena memang mereka sedikit sekali orang yang berkecimpung di bukan berkecimpung ya. Dalam satu peternakan isi 1000 itu mungkin orang itu ya hanya 5, karena usaha keluarga biasanya. Berbeda dengan kita ya, kambing isi 300 saja udah menurut kita tuh udah banyak banget. Menurut di negara-negara mana tidak seperti itu. Jadi adanya trait atau adanya sifat tidak bertanduk dan lain sebagainya itu menjadi bagus menurut mereka. Itu dipilih seperti itu. Yang bertanduk justru dibuang. Kalau domba di Indonesia yang ada di gambar itu adalah domba Garut. Ya, domba Garut. Dia bukan, dia dilihat dari jogroknya aja, itu pasti bukan darah asli Indonesia ya. Pasti ada darah-darah merino. Bentuknya kan merino banget itu. Bentuknya kalau kamu sudah pernah lihat kambing merino, itu bentuknya adalah kambing merino banget. Walaupun dia pasti ada persilangan kambing di Indonesianya pasti ada. Untuk nama ilmiah domba harus kamu paham di sini. Domba domestik atau domba disebut Ovis aries ya, Ovis aries. Mudah diingat ya. Dan di Indonesia hanya ada tidak ada domba asli Indonesia sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada domba asli Indonesia. Kenapa? Karena sesuai dengan karakteristik bulunya itu sebenarnya ada ternak-ternak dia di subtropis. Bulunya cenderung berminyak, tidak bisa mengeluarkan panas dan lain sebagainya, itu tidak mungkin itu ternak-ternak tropis ya. Karena panas ya pasti bulu-bulunya pendek dan lain sebagainya. Tapi domba tua yang teridentifikasi di Indonesia itu adalah domba ekor tipis. Domba ekor tipis ya, domba-domba gibas yang ada di Indonesia pada umumnya. Itu adalah sapian pertama kali didatangkan masuk Indonesia. Dulu sebelum tahun 1700 belum menjajah, dia sudah ada di sini, dia belum menjajah, dia adanya adalah domba ekor
tipis. Entah itu dari mana dahulunya ya, menurut sastra itu adalah pedagang-pedagang yang dulu banyak berinteraksi dengan kita. Cina misalkan, Gujarat, ya dua itulah ya pedagang dulu sering berinteraksi dengan kita. Kemudian di tahun sekitar awal-awal koloni dia masuk ke kita, zaman perdagangan, belum zaman kolonialisme. Masih kita hubungannya hubungan dagang. Masuklah di situ domba ekor gemuk. Itu ya, yang dia berasal dari daerah Persianyan dulu. Baru setelah itu masuk lagi domba masa kolonial, di situ masuk lagi domba-domba KP, domba-domba merino, dan begitu seterusnya sampai bercampur di Indonesia. Seperti itu. Walaupun nanti di era Soeharto itu masuk lagi Texel, masuk lagi dan begitu seterusnya. Walaupun untuk perkembangan ya sebenarnya tidaklah terlalu bagus ya, karena memang tidak cocok sebenarnya ya untuk domba itu tidaklah begitu cocok sebenarnya, lebih cocok kambing di Indonesia itu. Kemudian banyak di sini disilangkan antara merino, domba lokal, kemudian keluarlah Garut di situ ya, akan ada merinonya di situ, dan begitu seterusnya sampailah menjadi kondisi seperti saat ini. Domba-domba di Indonesia yang banyak sekarang di populasi di Indonesia itu adalah ekor, masih banyak, jadi ekornya tebal gitu ya, lemak semua isinya. Domba ekor tipis juga masih banyak saat ini. Kemudian Garut itu adalah yang masih sangat tinggi di budidaya di Indonesia saat ini, di suhu yang cenderung panas. Ini contoh merino, dia domba khusus wool dari kaki seluruh tubuhnya kecuali di daerah depan tidak memiliki bulu. Adalah contoh dari merino. Berat badannya dia cenderung pasti 100 kilo untuk yang jantan, betina 60 kilo. Kemudian ciri yang paling kelihatan adalah tadi ya, di kakinya pun dia banyak bulunya. Nanti akan mirip sekali dengan misalkan Dorset. Untuk dia hampir mirip, tapi untuk Dorset dia di bagian kaki tidak cenderung ada woolnya, dia tidak cenderung ada woolnya. Walaupun secara berat badan, kemudian apa ya, bentuk-bentuk lain dia pasti sangat mirip. Kemudian karakternya sama ya, hampir semuanya dia literasi 1, kemudian produksi susunya sekian. Domba itu produksi susunya pasti tidak banyak ya, hanya 1,2 dan sebagainya. Kemudian di luar sana umumnya adalah sebagai wool, penyedia untuk industri tekstil, juga sedikit untuk susu dan mungkin untuk keju dan lain sebagainya. Atau dagingnya dia sedikit juga diminati, makanya pertumbuhannya pasti tidak akan terlalu, pertumbuhan populasinya bagus. Kemudian untuk domba Suffolk ini juga dia banyak dibudidayakan saat ini, misalnya di film-film Wars on the Sea itu adalah domba-domba Norfolk maupun ini banyak dibudidayakan di daerah-daerah Rusia, di daerah-daerah bagian benua atas di situ ya. Masuk cenderung lebih besar, betinanya bisa sampai 80 kilo. Kemudian ciri khasnya di situ dia tidak ada, kemudian woolnya dia cenderung lebih halus dibandingkan merino. Texel ini dulu pernah didatangkan ke Indonesia juga, walaupun tidak begitu sukses karena memang kita nggak butuh wool ya, kita nggak butuh wool, daerah-daerah kita sehingga untuk perkembangan domba itu pasti cenderung akan susah untuk berkembang. Dan sama dengan yang lain-lainnya. Dan dia cukup berbeda, dia cenderung panjang, kemudian pendek lehernya dan lain sebagainya adalah ciri-ciri dari domba-domba Texel. Ini yang kemungkinan tertua di Indonesia ya, domba ekor tipis, dia kecil, buat badannya mungkin nggak sampai 40 kilo, 30 kilo, bahkan ada yang kurang. Ya, ciri-cirinya seperti itu untuk domba ekor tipis. Sekarang ini untuk domba ekor gemuk yang didatangkan tadi ya. Kemudian untuk perkembangan ya seperti apa setelah didatangkan ke Indonesia. Contohnya masih ada atau kondang, itu adalah domba Wonosobo. Ini di Wonosobo yang daerah tinggi ya, Wonosobo di daerah
cenderung pegunungan, dia masih bertahan sampai saat ini fatwa yang khas di sana. Jadi dia keturunan dari Texel, kemudian ada persilangan dengan Unggal yang ada di situ. Jadi biasa disebut Dombos atau Texel Wonosobo di situ. Dan bisa sampai menyerupai aslinya, walaupun jatuh ya jarang. Dia pasti di daerah tinggi karena dia bulunya itu bisa sampai lebih lebat dari ini ya. Dia bisa sampai hampir asli seperti Texelnya, jadi justru malah kasihan kalau dia dipelihara di daerah panas. Domba Batur dia dari kelihatan dari bentuknya saja dia pasangan antara mungkin di situ merino, mungkin di situ ada folk Texel dan lain sebagainya. Tapi jika dilihat dari sejarah didatangkan ke Indonesia itu nggak banyak ya. Domba itu kloter kedatangan di Indonesia nggak terlalu banyak. Yang masuk Indonesia hanya itu ya, Texel, Suffolk, Merino. Jadi hanya antara ketiga itulah daerah-daerah campur menjadi domba-domba di domba Batur dan lain sebagainya. Oke, domba Garut ini termasuk yang menjadi kelangenan ya atau menjadi persebarannya sekarang cukup masif, cukup banyak. Sudah banyak peminatnya, sudah banyak orang yang berminat ke sini sebagai hobis atau sebagai kurban saja. Jogja, di daerah-daerah Jawa Tengah, Solo dan lain sebagainya kan sudah banyak untuk peternak-peternak domba-domba Garut ya. Selain dia sebagai prestis bagus dilihat gitu ya, bisa digunakan untuk korban juga banyak yang suka. Walaupun awal-awal ya perkenalan domba Garut di daerah luar Garut cenderung susah karena telinganya itu hampir nggak kelihatan, sangat kecil dan itu menurun. Jadi nggak ada domba Garut yang mungkin dulunya dia adalah defect kelainan, tapi justru disukai kelainan tersebut sehingga justru yang berkelainan. Begitu seterusnya hingga menjadi seperti ini ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak digemari ya. Walaupun dulu masih orang kok kupingnya kayak cacat, nggak bisa untuk korban, tetapi nggak sebenarnya. Memang aslinya seperti itu. Dan dia juga termasuk bobot badannya lumayan, karena dia jika dipelihara dengan benar, kemudian memang genetik yang bagus, dia lebih dari 80 kilo. Dia cenderung seragam, dia cenderung seperti gambar itu, putih, hitam, walaupun proporsi hitamnya kadang-kadang bisa berubah, tapi untuk bentuk badan dan lain sebagainya, posturnya itu cukup dan cukup menarik untuk dilihat. Jadi nggak begitu terlihat medannya, kecuali dia memang jarang untuk dipotong, untuk diambil bulunya atau dibuang bulunya. Oke, sekarang untuk aduan kan sudah dilarang ya, untuk aduan sudah dilarang, mungkin hanya ya, jadi beberapa kali tumburan sudah dilarang. Kalau dulu kan sampai salah satu mundur ya, kan sudah banyak dilarang untuk aduan. Jadi hanya seremoni saja biasanya, seni hanya gitu ya. Sepertinya itu set terakhir. Jadi itu gambaran dari potret dunia domba maupun yang ada di Indonesia. Jadi popularitasnya tidak sebaik sapi ya. Secara jujur, review secara jujur memang sebagai peternak dan objektif, antara kambing, domba, dan sapi ternak Rusia, yang paling masuk di budidaya atau yang paling memungkinkan dibudidayakan di Indonesia sebenarnya adalah kambing. Pakannya dia cenderung ramban, konversi pakannya dia cenderung bisa bertahan di iklim yang panas. Kemudian rasio daging dan tulangnya dia bisa ke arah yang bagus. Ya, prospeknya juga mungkin arah kurban, koh dan lain sebagainya. Itu lebih cenderung untuk dibudidayakan. Mungkin pembatasnya adalah dibudidayakannya adalah stigma masyarakat bahwa daging domba tidak cenderung daging kambing tidak cenderung tidak dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan tersendiri dalam pembudidayaan kambing. Sedangkan domba sendiri sebenarnya karena memang dia adalah
bukan ternak asli tropis, dia cenderung lebih rewel atau lebih sulit untuk dibudayakan, utamanya dari daerah-daerah yang sangat panas, sangat kering daerahnya, dan dia juga kan yang rumputan ya, yang rumputan itu cenderung susah di daerah-daerah pemukiman. Tapi kalau kambing dia bisa ramban, cenderung lebih bagus konversinya ke daging. Walaupun kalau dipaksa mau aja ya, kambing dikasih makan rumput mau-mau aja, buat pasti. Kalau nggak ada makanan maksudnya ya. Tapi pertumbuhannya optimal. Oke, tadi itu sedikit untuk materi pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum masuk ke kuis. Setelah ini akan ada kuis. Sudah